Perkenalkan, nama saya Rizky Pataningan, NIM 2104110404. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah biologi dengan materi Hewan ekologi. merupakan cabang ekologi dengan fokus kajian pada hewan, sehingga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan interaksi antara hewan dengan lingkungannya. Studi tentang distribusi hewan dimulai pada abad ke-19, tetapi secara formal perkembangan ekologi hewan baru dimulai pada tahun 1920-an. Zoologi Inggris Charles Elton yang menekankan pada studi populasi di alam liar. Berpengaruh, Elton bekerja lebih sering dengan hewan bernilai komersial, menyusun sejumlah konsep terminologi ahli alam yang meliputi relung ekologi atau niche, rantai makanan atau piramida jumlah. Piramida jumlah menunjukkan pengurangan jumlah individu organisme atau total kuantitas atau berat organisme pada setiap tahap suksesif dalam rantai makanan, dari tumbuhan dan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora pada level bawah ke level yang lebih atas atau karnivora besar, dan pada puncaknya hewan sebagaimana makhluk hidup lainnya menempati lokasi bersama dengan makhluk hidup lainnya dan makhluk tak hidup yang bersama-sama membentuk lingkungan hidup. Hewan antara makhluk hidup dan lingkungannya saling berinteraksi satu sama lain dalam suatu sistem yang kompleks. Sistem yang terbentuk karena interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem, sedangkan ilmu yang mempelajari ekosistem disebut ekologi. Berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu atau studi tentang sesuatu. Dengan demikian, ekologi didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang hubungan makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya. Ekosistem sebagaimana disebutkan di depan merupakan suatu jaringan komunitas atau hubungan jaringan antar individu yang menyusun satu kesatuan yang terorganisasi secara mandiri dan terdapat pola-pola dan proses-proses yang berjenjang secara kompleks. Sistem tersusun atas dua macam komponen, yaitu komponen makhluk hidup biotik dan komponen makhluk tak hidup abiotik. Komponen biotik terdiri dari komponen benda mati seperti batu, udara, sinar matahari, dan air, serta komponen kimia fisik seperti gravitasi, suhu, curah hujan, dan salinitas. Ekosistem menyediakan berbagai sumber daya untuk kelangsungan hidup organisme di dalamnya, yang biasanya dikenal juga sebagai biodiversitas atau keragaman hayati. Biodiversitas yaitu konsep tentang variabilitas makhluk hidup dari berbagai sumber ekosistem darat, laut, danau, sungai, dan sebagainya, dengan tingkatan dari gen, spesies, dan ekosistem. Secara praktis, biodiversitas biasanya hanya diperuntukkan untuk keragaman spesies, suatu konsep yang dikenal juga sebagai kekayaan hidup dalam ekosistem membentuk hierarki dari yang terkecil, yaitu individu, populasi, sampai dengan komunitas. Individu ialah salah satu kesatuan makhluk hidup yang terdiri dari satu organisme, misalnya seekor gajah, seekor nyamuk, sebatang pohon kelapa, dan sebagainya. Individu-individu yang sejenis menyusun satu kesatuan yang disebut populasi. Beberapa populasi membentuk satu kesatuan yang disebut komunitas. Ekologi adalah subdisiplin dari biologi atau ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Kata ekologi atau oikologi diciptakan pada tahun 1866 oleh ilmuwan Jerman Ernst Haeckel pada tahun 1834 sampai 1919. Haeckel merupakan seorang ahli hewan, zoolog, seniman, penulis, dan terakhir sebagai profesor anatomi komparatif. Para ahli filsafat Yunani sebelumnya seperti Hippocrates dan Aristoteles merupakan para ahli yang bekerja dengan mengamati sejarah dalam hewan dan tumbuhan yang pada berkembangnya dikenal sebagai ekologi. Ekonomi modern pada umumnya merupakan perkembangan dari sejarah alam, ilmu yang muncul pada akhir abad ke-10. Charles Darwin
dengan teori evolusinya mengembangkan konsep adaptasi yang diperkenalkan pada tahun 1859, merupakan batu pertama yang sangat penting dalam studi ekonomi modern. Ekonomi tidak sinonim dengan lingkungan. Paham lingkungan, sejarah alam, atau ilmu lingkungan. Ekologi sangat berkaitan dengan fisiologi, evolusi, genetika, dan perilaku. Pemahaman tentang bagaimana keragaman hayati atau biodiversitas mempengaruhi fungsi ekologis merupakan bidang fokus yang penting dalam studi ekologi. Ekologi berupaya menjelaskan berbagai pertanyaan di bawah ini. 1. Proses-proses hidup, dan 2. Distribusi dan kelimpahan organisme. 3. Pergerakan atau perpindahan materi dan energi melalui komunitas hidup. 4. Perkembangan suksesif ekosistem. 5. Kelimpahan dan distribusi biodiversitas dalam konteks lingkungan.